Selamat datang di konten pendidikan. Bersama Asap Channel, kita akan membahas materi tentang pembelajaran matematika SMA kelas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Asap Channel. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang menentukan konsep logaritma dan tabel 1.1 kita sudah membahasnya ya. Pertemuan hari ini kita akan membahas masalah 1.5. Kita bacakan. Yusuf adalah seorang pelajar kelas 10 di kota Kupang. Ia senang berhemat dan menabung uang. Selama ini, dia berhasil menabung uangnya sejumlah 1 juta rupiah di dalam sebuah celengan yang terbuat dari tanah liat. Agar uangnya lebih aman, ia menabung uangnya di sebuah bank dengan bunga 10% per tahun. Berapa lama Yusuf menyimpan uang tersebut agar menjadi 1.464.100 rupiah? Pahami masalah dan tuliskan informasi yang diketahui pada soal. Buat tabel keterkaitan antara jumlah uang Yusuf dengan jumlah penyimpanan. Selanjutnya temukan model matematika yang menyatakan hubungan total uang simpanan dengan waktu penyimpan dan bunga uang. Jadi di sini kita disuruh memahami masalah dan menuliskan informasi yang diketahui. Diketahui modal awal atau kita tuliskan dengan M0 sama dengan 1 juta rupiah. Dan besar uang tabungan setelah sekian tahun M1 sama dengan 1.464.100. Besar bunga yang disediakan bank untuk 1 tahun adalah 10% atau 0,1. Ditanyakan berapa tahun Yusuf mau nabung agar uangnya menjadi MT. Jadi T adalah nilai yang penjumlahan kapan tahunnya kan 1.464.100. Berapa tahun Yusuf menabung agar uangnya menjadi 1.464.100. Di buku ini membahas alternatif penyelesaiannya. Perhatikan pola pertambahan jumlah uang Yusuf setiap akhir tahun
pada tabel berikut. Tabel 1.2. Perhitungan besar suku bunga pada setiap akhir tahun, atau disingkat T kecil. Tahun pertama, bunga uang 10% 0. Totalnya masih 1 juta ya, kan belum ada bunganya. Pola totalnya yaitu 1 juta dalam kurung 1 ditambah 0,1 pangkat 0. Di tahun awal bunga uangnya 100.000 rupiah. Karena tabungan Yusuf berjumlah 1 juta dan bunganya 10%, sehingga 1 juta dibagi 10% hasilnya adalah 100.000. Maka modal ditambah bunga uang Yusuf adalah 1.100.000 rupiah. Kemudian di tahun kedua, di mana total sebelumnya uang Yusuf di tahun pertama adalah 1.100.000 rupiah. Di tahun kedua, Yusuf mendapatkan bunga sebesar 110.000 rupiah. Jadi total uang Yusuf adalah 1.210.000 rupiah. Kemudian di tahun ketiga, Yusuf mendapatkan bunga sebesar 121.000 rupiah. Dikarenakan uang Yusuf pada tahun kedua adalah 1.210.000 rupiah. Jadi bunganya mendapatkan bunga 121.000 rupiah. Sehingga total uang Yusuf adalah 1.331.000 rupiah. Di tahun keempat, Yusuf mendapatkan bunga sebesar 133.100 rupiah. Dia diambil daripada total uang Yusuf di tahun ketiga, yaitu 1.331.000 rupiah. Sehingga bunganya adalah 133.100 rupiah. Sehingga total atau modal ditambah bunga uang Yusuf adalah 1.464.100 rupiah. Jadi kita berhasil mendapatkan 1.464.100. Dari tabel di atas jelas kita lihat bahwa Yusuf harus menabung selama 4 tahun agar uangnya menjadi 1.464.100. Selanjutnya kita akan menyelesaikan permasalahan di atas dengan menggunakan logaritma. Setelah kita mengenal sifat-sifat logaritma, jadi kita akan menyelesaikan permasalahan di atas setelah kita mengenal sifat-sifat logaritma. Dalam pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang pemangkatan suatu bilangan. Kita tahu bahwa 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8, yang dapat ditulis 2 pangkat 3 sama dengan 8. Sehingga bila ada persamaan 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka nilai X yang memenuhi persamaan tersebut adalah X sama dengan 3. Kita singkat ya. Permasalahan ini dapat diselesaikan menggunakan inverse dan eksponen, yaitu logaritma. Logaritma dituliskan sebagai log, didefinisikan sebagai berikut. Definisi 1.7 misalkan A, B elemen bilangan real atau disingkat R besar. A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, dan B lebih dari 0 dan C rasional, maka A log
N A log B sama dengan C. Jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B, di mana A disebut basis, dalam kurung A dalam kurung 0 kurang dari A kurang dari 1, atau A lebih dari 1. B disebut numerus, di mana B lebih dari 0. C disebut hasil logaritma. Mengapa ada syarat A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1 dalam definisi di atas? Diskusikan bersama teman-teman atau guru. Demikian juga dengan B lebih dari 0. Berdasarkan definisi di atas, kita dapatkan bentuk-bentuk berikut. Dua pangkat X sama dengan 5 jika dan hanya jika X sama dengan 2 log 5. Notasi yang ada di samping dibaca jika dan hanya jika. Oke ya. 3 pangkat Y sama dengan 8 jika dan hanya jika Y sama dengan 3 log 8. 5 pangkat Z sama dengan 3 jika dan hanya jika Z sama dengan 5 log 3. Catatan, jika logaritma dengan basis E, yaitu E sama dengan 2,718, E adalah bilangan Euler, maka betul, E log B ditulis ln B. Bilangan pokok dalam kurung basis 10 tidak ditulis, sehingga 10 log A sama dengan log A. Jadi 10 log 3 sama dengan log 3. Begitu mungkin maksudnya. Kemudian ada masalah 1.6. Di tahun 2013, jumlah penduduk negara X adalah 100 juta orang. Bila pertambahan penduduk 1% per tahun, berapa jumlah penduduk negara itu pada akhir tahun 2017 dan tahun 2038? Pada tahun berapakah jumlah penduduk negara itu menjadi 2 kali lipat? Diketahui, jumlah penduduk negara X pada tahun 2013 adalah 100 juta jiwa. Persentase pertambahan penduduk per tahun adalah 1%. Ditanya, jumlah penduduk pada tahun 2017 dan tahun 2038. Pada tahun berapa jumlah penduduk menjadi 2 kali lipat? Alternatif penyelesaian. Jumlah penduduk di awal adalah 100 juta orang. Misalkan P adalah jumlah penduduk pada tahun T. R adalah persentase pertambahnya penduduk. Tabel 1.3, perhitungan jumlah penduduk negara X untuk setiap tahun. Jadi pada tahun 2013 jumlah penduduknya adalah 100 juta ya. Oke ya. 2014 pertambahannya penduduk 1%. Sehingga kita masukkan 1. Karena di atas adalah 100. Jadi tambahnya 1. Sehingga totalnya adalah 101 juta penduduk. Maka di tahun berikutnya 2015 bertambah 1,01 jiwa. Karena pada tahun sebelumnya terdapat 101 jiwa, sehingga bertambah 1,01. Sehingga totalnya adalah 102,01 jiwa. Kemudian pada tahun 2016 bertambah 1,0201, sehingga
total jumlah penduduknya adalah 103 juta, 0301. Dan tahun 2017 bertambah lagi 1% atau 1,03, sehingga total penduduknya berjumlah 104,06. Jadi pada tahun 2017 total penduduknya adalah 104,06 juta jiwa. Dari tabel di atas jelas kita lihat bahwa total penduduk pada tahun 2017 adalah 104,06 juta jiwa. Selanjutnya kita akan menyelesaikan permasalahan di atas dengan menggunakan logaritma. Setelah kita mengenal sifat-sifat logaritma lagi dan lagi, kita harus belajar tentang sifat-sifat logaritma. Kita percepat ya. Selanjutnya, bagaimana menentukan jumlah penduduk pada akhir tahun 2038 dan tahun berapa jumlah penduduk negara X menjadi 2 kali lipat. Selanjutnya, cermati grafik Y sama dengan fx atau biasa kita sebut fungsi X sama dengan 2 log X, fx sama dengan minus 2 log X, fx sama dengan 3 log X, dan fx sama dengan min 3 log X yang disajikan berikut. Ini adalah grafik fungsi logaritma berdasarkan dari grafik yang ditulis di atas ya. Fx sama dengan 2 log X itu yaitu Y sama dengan 2 log X, Y sama dengan 3 log X. Perhatikan grafik fungsi di atas. Isilah tabel berikut. Tabel 1.3. Perhitungan nilai fungsi logaritma X. Ini adalah 1/2 adalah X, 1/2 misalkan 1/2 adalah X, 1 adalah X, 2 adalah X adalah 2X adalah X, dan seterusnya. Fx sama dengan 2 log X. Misalnya X-nya adalah 2, berarti dia adalah 2 log X, 2 log 2. Berapa nilai 2 log 2? Kemudian kita masukkan di sini. 2 log 3 hasilnya berapa? Kita masukkan di sini. Oke, selamat mengerjakan. Kemudian coba temukan sifat-sifat grafik fungsi pada gambar 1.2 di atas. Contoh 1.12. Contoh 1.12. 1. Tulislah bentuk logaritma dari A. 2/5 sama dengan 32. Maka 2 log 32 sama dengan 5. 4/3 sama dengan 64. Maka 4 log 64 sama dengan 3. 2/-2 sama dengan 1/4. Maka 2 log 1/4 sama dengan minus 2. Benar tidak ya? Ya, begitulah. Kita nikmati saja yang ada ditulis di buku. Kemudian 2, tulislah bentuk pangkat dari 11 log 121 sama dengan 2. Maka 11/2 sama dengan 121. Benar. B. 3 log 81 sama dengan 4. Maka 3/4 sama dengan 81. C. Log 1000 sama dengan 3. Maka 10/3 sama dengan 1000. Sebagaimana penjelasan di atas, apabila dia 1000, dia 10, maka dia bisa tidak dituliskan. 3. Hitunglah nilai logaritma berikut. 2 log 2 sama dengan 1. Karena 2/1 sama dengan 2.
Kemudian 2 log 1 sama dengan 0 karena 2 pangkat 0 sama dengan 1. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian C 2 log 128 sama dengan 7 karena 2 pangkat 7 sama dengan 128. Sampai di sini dulu ya, teman-teman. Terima kasih sudah mempelajari dan mendengarkan penjelasan dari kami. Semoga ilmu yang kita baca dan dengarkan dapat bermanfaat. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat logaritma. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saya tutup pertemuan hari ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe ke channel ini.